Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersemangat dasar. Allahu Akbar. Salawat serta salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan syafaatnya pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan yang tercinta oleh orang tuaku, keluargaku dan keluarga besar Hanifida, Abanif, Umida, Masawa, Masamik, Neng Mila, Neng Dara dan Neng Faria. Dono Derandes, Hanifudin Mahadun, Emaga selaku Direktur Pondok Pesantren Seberkem Lore Banfida. Dono Derandes, Khairul Hidawati, MPDI Mahmud selaku Pengasuh Pondok Pesantren Seberkem Lore Hanifida. Dan serta pengurus, guru-guru dan juga teman-teman saya yang saya cintai. Dan kali ini saya akan mempresentasikan bab ke-15 atau bab ke-15, bab terakhir bab kitab Sulaiman. Dan pertama ada tentang apa ini? Tentang Al-Qorib, tentang jin yang misi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misinya sama seperti nabi-nabi yang lain, ingin menjadikan kaum-kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kaum seperti jin, manusia dan jin. Dan nabi-nabi yang mengajak hukum-hukum, mengajak agama Allah, dan meninggalkan penyembahan api atau penyembahan yang lain, dan hanya menyembah satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu mengatakan bahwa manusia ada zat baik, beliau juga raja. Beliau juga jin yang terakhir masuk, dan selain manusia adalah beliau juga memasukkan jin dan menyuruh jin untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut sebagai riwayat ada satu jin yang terakhir masuk. Ada satu jin yang masuk Islam, yang terakhir masuk Islam adalah jin Raitul Aswad. Raitul Aswad adalah jin yang tinggal sebelumnya Raitul Aswad itu sebelumnya dia menyembah api, dan kemudian Nabi Sulaiman AS memerintahkan burung hudhudnya untuk mengantarkan surat untuk tulisannya itu meninggalkan menyembah api dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Raitul Aswad itu tinggal di negara kawasan Sabah dan berada di sebuah batuan. Dan ketika burung hudhud itu sampai di rumah Raitul Aswad, dan burung hudhud itu masuk ke rongga-rongga batu. Dan ketika itu jin Raitul Aswad itu tidak ada di rumahnya, dan burung hudhud itu menaruh suratnya di tempat tidurnya. Terus beberapa menit kemudian itu Raitul Aswad datang dan merasa datang ke rongga-rongga batu dan merasa ada yang aneh. Pas terus cari-cari, tahunya di kasurnya jin Raitul Aswad itu kaget, di kasurnya ada sebuah surat, dan dia ada sebuah surat dari Nabi Sulaiman AS. Dan dia Raitul Aswad itu setelah membaca itu, Raitul Aswad itu marah dan membawa golok. Dan seketika jin-jin yang ada di itu semua takut pada Raitul Aswad. Dan Raitul Aswad itu mau datang ke Nabi Sulaiman untuk menantang Nabi Sulaiman. Terus
para malaikat itu turun untuk menangkap Rajul Aswad untuk memakai rantai yang dari neraka. Terus memakai rantai dari neraka. Terus Rajul Aswad itu ketakutan dan Rajul Aswad itu mau beriman kepada Allah, dan Rajul Aswad itu menyerah kalah dari Nabi Sulaiman AS dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga dan terakhir ini, yang kedua adalah tentang wafatnya Nabi Sulaiman AS. Ketika wafatnya Nabi Sulaiman AS itu ada di surat Saba ayat ke-14. Tapi saya tidak hafal. Langsung saja. Ketika Allah menetapkan kematian Nabi Sulaiman AS, tetapi tidak ada yang mengetahui, memberi petunjuk, atau tidak ada yang mengetahui kecuali rayap-rayap, dan kecuali aneh-aneh ada rayap yang memakan tongkat sang Nabi memakan tongkat sampai tongkat itu rapuh dan Nabi Sulaiman AS itu tersungkur ke bawah, dan itu baru bangsa-bangsa jin mengetahuinya. Dan sehingga tidak menahan berat badan beliau sang Nabi Sulaiman AS sampai tongkatnya itu rapuh. Dan para kaumnya, termasuk kaum jin juga tidak mengetahui tentang kematian Nabi Sulaiman AS itu. Dan bangsa jin juga mengklaim bahwa dirinya tahu tentang gaib-gaib, dan manusia berkata sesungguhnya bangsa jin itu mengetahui tentang gaib dan mengetahui tentang masa yang akan datang. Dan bangsa itu jin itu berpikir sebagai perkara. Dan bangsa jin itu baru mengetahui tentang gaib-gaib, dan mereka